tahu, saya kayak dibuka gitu bahwa terapi bicara tuh nanti membantu orang begini bicaranya supaya lebih lancar, anak-anak yang mengalami. Selamat datang Bunda di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan narasumber yang nggak kalah spesial. Pasti banyak hal pembahasan yang seru akan dibahas nih sama Bunda Ita Sari Ati Tungga, bener ya? Oke, selamat datang Bunda Ita, Mbak Ita aja ya panggilnya. Ya boleh, saya lebih suka dipanggil Mbak Ita aja. Oke, karena kita seumuran ya. Betul. Selamat datang Mbak Ita. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Aduh, senang banget deh. Ini kedua kali saya dengan Generos ya. Gimana nih kabarnya Mbak Ita? Baik, sehat dan harus tetap semangat meskipun apapun yang terjadi ya di dunia yang up and down dengan pandemi ini. Lagi sangat dinamis. Harus ya, harus ya. Oke Mbak Ita, kita karena Mbak Ita ini kan udah lama ya menangani atau memberikan terapi untuk anak-anak. Mungkin kita akan bahas seputar speech delay dan terapinya mungkin ya. Baik. Nah, tapi sebelum kita ngomong pembahasan itu, aku mau dengar nih cerita Mbak Ita. Kenapa sih pada akhirnya memilih untuk konsen memberikan terapi untuk anak-anak gitu ya? Awal mulanya itu alasannya apa sih akhirnya sampai stay sampai sekarang gitu? Oke. Saya perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Jadi betul nih, aku ini udah 20 tahun malang melintang di dunia perterapisan. Jadi ya cukup, nggak usah dihitung umurnya. Jadi memang aku khusus terapis wicara, dan tapi juga aku mengambil tambahan ilmu S1-nya untuk terapi edukasi. Jadi saya terapis wicara khusus untuk menangani anak-anak yang mengalami gangguan bahasa, bicara, artikulasi, dan sekarang juga menangani untuk terapi wicara itu menangani anak-anak yang mengalami gangguan makan. Gitu ya, gangguan makan. Jadi picky eater termasuk itu. Nah, itu ada kurikulum yang baru untuk Akademi Terapi Wicara untuk para mahasiswa terapis wicara yang mereka juga mau tidak mau harus menangani anak-anak yang mengalami gangguan menelan atau gangguan makan. Istilahnya nanti di sana. Nah, saya terapi wicara lalu terapi edukasi. Sebenarnya kalau boleh dibilang saya tidak menyangka juga ya kok perjalanan saya itu ke sana. Karena memang waktu saya lulus, saya berharap saya ingin bekerja di suatu instansi yang membantu orang. Nah, membantu orang itu sebenarnya pikiran saya adalah seperti memberikan konseling gitu. Jadi saya pengennya mungkin saya pengennya ke psikolog nih, karena waktu itu menu-menu untuk kuliah itu sedikit ya zamannya aku ya. Jadi yang mentereng tuh cuman dokter, insinyur, apa psikolog gitu kan ya. Nah, tapi ternyata apa daya begitu banyak hal yang berliku-liku nggak nyampe. Terus saya pikir akhirnya saya ditawarin oleh teman saya. Dia cuma bilang gini, Ita, gaya kamu seperti ini nih, kamu kayaknya cocok deh untuk jadi terapis wicara. Waktu itu di zaman itu terapis wicara itu belum terdengar sama sekali. Apa sih itu terapis wicara? Dan itu kok saya cuma bilang dilihat itu Akademi Terapis Wicara itu adalah di salah satu naungannya Depkes. Lalu saya mulai berpikir, apa ini jalannya ya? Ya udah tuh saya daftar dan terus terang ya, tahun pertama saya kuliah tuh nggak mudeng. Saya kuliah apa sih nih begitu-gitu ya, karena mencakup anatomi tubuh dan segala macam, bahwa orang tuh terdiri ini segala macam. Lama-lama di tahun tahun pertama habis, saya baru merasa bahwa ini tuh nanganin anak-anak dewasa yang mengalami gangguan. Salah satunya adalah komunikasi bahasa bicara. Lalu saya langsung kayak blazing in disguise gitu ya, tadinya kepala saya kesana tuh tiba-tiba saya gitu, terus saya fokus. Di situ ketika saya cinta, saya tahu saya kayak dibuka gitu bahwa terapi bicara tuh nanti membantu orang begini bicaranya supaya lebih lancar. Anak-anak yang mengalami komunikasi akan dibantu untuk berkomunikasi dengan cara mereka.
Akhirnya saya terjunlah ke situ. Nah, terus untuk melengkapi kemampuan terapi wicaranya, saya ngambil pendidikan luar biasa di IKIP ya. Waktu itu kan masih IKIP ya. Sekarang tuh UNJ. Jadi saya masuk IKIP, keluar UNJ gitu ya. Itu ngambil pendidikan luar biasa, gangguan belajar. Jadi anak-anak yang bergangguan belajar itu dicari nih gangguannya di mana gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa potensi belajar anak itu sebenarnya sangat berbeda-beda tiap anaknya. Dan jadi akhirnya begitu deh perjalanan aku akhirnya sampai ke terapis wicara. Gitu. Wow. Ini kayak dongeng satu SKS ya. Setengah SKS lah ya. Oke. Tadi aku menyimak cerita dari Mbak Ita, ternyata ada ini ya pengaruhnya antara menelan dengan berkomunikasi. Iya. Iya. Berarti picky eater itu bagian dari hal yang harus diwaspadai ya? Ya, salah satu mungkin komponen anak-anak yang berhubungan dengan makan itu salah satunya itu, karena makanan itu sangat erat dengan emosi anak, ya kan? Nggak usah anak-anak deh, kita aja kalau lapar udah blingsatan gitu kan ya. Nah, sekarang mereka tidak hanya masalah makan yang mengganggu, tapi bagaimana menikmati makanan, bagaimana proses makanan menelan itu mempengaruhi sistem mereka. Itu jadi kita harus lihat nih gitu. Dan bahwa itu harus ditangani, iya. Tapi berat ringannya kan dari observasi. Tapi itu berkaitan dengan kemampuan kita ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berkomunikasi bahasa bicara itu juga erat lah dengan emosi. Kalau kita juga lagi marah, lagi nggak senang, lagi nggak srep, punya masalah, itu pasti komunikasi kita macet nih. Nah, permasalahannya kendaraan apa nih yang macet? Emosinya kah, kemampuan oral motornya kah yang nggak bisa, atau memang mereka nggak bisa menggerakkan lidah untuk menciptakan bunyi-bunyi itu? Nah, itu lain lagi screeningnya. Kayak gitu, rumit ya, tapi asik loh. Kalau diikutin tuh detail-detailnya asik. Asik. Sama deg-degan. Anak ini ternyata gangguan gitu ya. Iya, dan tidak semuanya gangguan, karena itu kita harus screening dulu atau istilahnya diobservasi gitu. Nah, masalah screening nih Mbak Ita, atau penanganan gitu ya, penanganan gangguan atau mungkin screening aja sebelum akhirnya penanganan. Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu ya selama tadi bilang 20 tahun dalam bergelut ya di terapi wicara ini? Ya. Semua pengalaman yang enak dan tidak enak itu berkesan sih buat saya. Bahwa ketika misalnya dalam tanda kutip gagal meneruskan terapi, padahal kita tahu bahwa anaknya butuh terapi, itu juga membuat kesan yang aduh kenapa ya nggak lanjut gitu. Jadi terus ada yang berhasil, itu pun menjadi kesan tersendiri gitu. Jadi kesan saya di terapis itu adalah saya juga belajar bahwa orang tua itu mencerminkan proses dari terapi si anak gitu. Jadi saya melihat figur orang tua yang banyak sekali, sehingga itu yang membuat saya berkesan. Artinya saya punya beberapa potret keluarga yang misalnya satu gigih banget nganterin anaknya terapi, berjuang gitu supaya anaknya mencapai hasil yang maksimal. Dan saya belajar dari beliau itu. Terus saya juga melihat bahwa ada orang tua yang anaknya ya udahlah terapi aja sebagai pengisi waktu luang gitu. Terus ada juga orang tua yang setengah gigi setengah enggak, up and down, kadang semangat kadang turun dan semacam. Itu hal-hal yang berkesan buat saya. Saya belajar banyak dari figur-figur orang tua itu. Jadi kemanusiaan rasanya jadi orang tua yang punya special needs itu menjadikan pengalaman yang tak terduga gitu ya. Dan itu saya kenal orang tua dengan potret background masing-masing, mereka kesusahan dan cara mereka untuk menyelesaikan masalah pada anak-anak special needs. Itu buat saya pengalaman buku yang berharga buat saya pribadi gitu, yang saya juga bawa kemana-mana ketika saya misalnya ngobrol dengan orang tua. Bu, semangat karena ini begini-begini. Saya paham ibu begini-begini, tapi kita harus begini-begini. Itu sebenarnya buku saya ketika saya belajar dengan para orang tua itu menjadi bekal. Nah, yang paling berkesan lagi adalah ketika ketemu dengan anak-anak yang dulu terapi gitu ya, sama aku ya. Sekarang udah jadi pelukis hebat.
udah punya lukisan banyak dijual. Terus kemarin saya ketemu sama salah satu murid aku ya. Saya lebih suka bilangnya murid ya daripada klien ya, pasien. gitu, daripada pasien gitu. Jadi klien atau murid saya itu autistik udah bisa pameran, tapi pamerannya baru di kafe yang kayak begini buat saya tuh udah indah banget Wow rasanya. banget. Terus ada juga yang murid saya yang sekarang ngajarin melukis. Jadi dia belajar melukis, dia udah bisa, tapi dia ngajarin melukis anak-anak lain. Buat saya itu kebanggaan tersendiri ya. Padahal dulu ngelatih ngomong supaya berani, pede dan segala macam, tapi tiba-tiba dia berusaha gitu. Terus ada juga yang mereka memang tetap bisa melanjutkan di sekolah-sekolah yang notabene umum gitu. Jadi udah kuliah di UI gitu ya, ketemu malu-malu. Aduh, itu udah jadi buku-buku saya kesan berhasil tidak berhasil itu tetap memberikan kesan buat aku. Gitu. Apalagi tentang figur-figur orang tua ya, karena Iya, Mbak Ita betul. pun orang tua Iya, juga gitu iya. ya. Sekarang anaknya usia berapa? Aku punya satu anak cowok usia 11 tahun. Katanya dengar picky eater juga. Rada ya. Oh, rada. Oke. Tapi nggak masuk ini ya kategori gangguan ya Mbak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Ya, cuman mungkin harus dipicu dengan cara makan yang berbeda-beda dengan situasi yang menyenangkan. Karena itu juga mempengaruhi. Oh, Iya. Nah gimana nih Mbak Ita menangani anak yang katanya rada picky eater? Ya, jadi picky eater itu spektrumnya banyak ya. Ada yang benar-benar picky banget dengan tekstur tertentu atau dengan makanan tertentu atau nuansa tertentu atau dengan cara tertentu. Nah, itu mesti dikupas nih. Kayaknya mesti ada seminar lagi satu ya, Yes. khusus picky eater ya. Dan itu adalah kemampuannya picky eater itu apakah memang dari masalah psikologisnya aja atau memang mereka punya gangguan di sini yang saya bilang itu. Jadi mesti dilihat nih. Nggak bisa misalnya kita bilang ini gangguan makan nih gitu, atau ini nih gangguan ini nakal nih apa gitu. Jadi kita nggak bisa kecap begitu. Nah, mungkin di Indonesia lebih suka dengan cap, nggak mau makan, malas makan dan segala macam itu supaya mereka lebih cepat aja. Tapi nggak melihat bahwa behind itu tuh apa sih gitu. Dan ternyata kita sendiri tuh sebenarnya kalau kita boleh jujur kita picky eater ya. Saya nggak suka pare. Saya nggak suka pare, saya sukanya singkong, daun singkong tapi dengan cara memasak yang berbeda. Tapi kalau singkong lalapan saya nggak doyan. Tapi kalau dibumbu pakai santan, jadi sebenarnya kita tuh punya unsur-unsur picky eater masing-masing. Cuman masalahnya kadar picky eaternya. Iya. Ada teman saya nggak suka duren, mau duren dalam bentuk kue, duren dalam bentuk ini pokoknya berbau duren. No. Ada teman saya yang nggak suka misalnya santan misalnya gitu atau apa. Ya itu banyak lah. Oke, kalau saya nih Mbak Ita nggak suka duren, nggak suka makan, tapi suka nyiumnya. Oh, iya. Lucu ya. Beda juga ya. Lucu ya. Kalau teman saya mau bau, mau bentuk, mau apa, Pokoknya nggak enak go aja away. gitu ya. No. Udah dislike No. gitu ya. Tetap nggak bisa. Oke, lanjut Seru nih ya. Mbak Ita. Jadi dalam memberikan terapi gitu ya, kemudian menemani anak menjalani terapi juga gitu kan. Sebenarnya kalau sebagai orang tua nih apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya sebelum akhirnya memberikan terapi untuk anaknya gitu, baik untuk anak yang tipikal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Ya, kita harus melihat sebenarnya fokusnya ke anak-anak sih. Jadi anak butuh apa dan diberikan apa, itu sebenarnya kita fokusnya ke anak. Nah, tiap anak tuh beda. Tiap anak beda, baik cara tipikalnya, psikologisnya, cara kesenangannya dan segala macam. Dan itu pun yang menjadi menurut saya melihat bahwa si anak itu punya kebutuhan juga yang berbeda-beda. Misalnya nih anaknya butuh terapinya apa gitu. Karena misalnya contoh apa ya yang paling kita umum. Oh misalnya nih anaknya nggak fokus. Nah, itu nggak tuh. fokus nih. Nggak fokusnya ini karena apa gitu. Ini anaknya bandel karena nggak fokus. Nah, ternyata usut punya usut bahwa mereka memang secara badan, emang mereka nggak bisa ngatur badannya mereka untuk fokus, gitu. Apa ini masuknya kinestetik? Gitu? Ya Enggak? betul, kinestetiknya mereka itu tidak memadai. Jadi anaknya tuh secara badan itu loyo, nggak firm gitu ya, ibaratnya tuh nggak kuat, posturnya juga jelek gitu kan ya. Terus mereka itu jadi duduk lama tuh kayak duduk di paku gitu misalnya. Lemer-lemer gitu Nah ya.
Nah gitu, itu apa ya? Jadi membuat mereka tidak fokus. Nah, nggak fokus itu juga mungkin karena anak-anak tidak terbiasa punya daya belajar atau gaya belajar yang duduk misalnya. Oh, bisanya lari-lari nih, atau bisanya tuh pegang tekstur yang langsung. Jadi misalnya nggak bisa sebutkan nama-nama buah, itu mereka bingung. Tapi kalau ke pasar melihat buah, nah mereka bisa. Nah, jenis-jenis itu yang harus dipahami oleh orang tua bahwa anak kita berbeda. Anak kita tuh butuh apa? Nah, kalau butuhnya memang bonding, harus menjadi lebih dekat dengan anak sehingga anak juga bisa lebih nyaman untuk belajar, berarti itu yang harus dikasih ya, digempur di situlah gitu. Nah, kalau misalnya anak-anaknya butuh kesiapan badan yang baik, oh mungkin itu harusnya nge-gym, fisioterapi atau apa dan segala macam. Itu yang dikasih menunya yang lebih banyak. Atau anak-anaknya memang sensorinya nggak bagus gitu ya, sehingga mereka tuh nggak bisa mengatur sensasi dari mana-mana. Suara berisik dikit nggak bisa, tenang sedikit nggak bisa. Sensitif ya jadi. Ya sensitif. Terus ngelihat hal-hal yang aneh-aneh distrak. Jadi jangan-jangan itu ada isu lah di sensorinya. Jadi mungkin itu yang harus diberikan. Atau mereka itu paham tapi nggak ngerti ngomongnya apa. Itu juga sesuatu yang membuat mereka nggak fokus. Di sini mereka menjadi lebih cepat daripada di mulut mereka. Jadi kayaknya mereka udah tahu nih ngomongnya, akhirnya ngomongnya belibet sehingga kesannya anaknya itu kalau ngomong muter-muter. Nah, hal-hal yang itu yang harus menjadi perhatian kita untuk melihat anak ini sebenarnya adanya di mana sih? Kasusnya itu apa sih gitu. Nah, saya suka sekali dengan ilustrasi begini. Kita pusing nih. Iya. Kita berdua pusing. Ternyata aku pusingnya gara-gara kebanyakan minyak goreng misalnya. Yang sebelah sini pusingnya gara-gara belum bayar uang kos misalnya. Jadi kan saya harus minum obat penangkal sakit pusing, sedangkan yang sini pusingnya ya mesti bayar uang kos supaya tidak pusing gitu. Karena jadi itu akhirnya caranya beda-beda. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi orang tua harus aware ya. Jadi orang tua jangan, Bu ini anaknya nggak konsen, diapain gitu. Terus dokter ini anaknya nggak mau makan, dikasih obat gitu ya. Tapi orang tua sendiri tidak mengobservasi detail karena itu anak kita loh, aset kita gitu. Saya mencoba untuk melihat kamu tuh kenapa ya, meskipun itu it takes time banget, dan katanya nih bonding orang tua dengan anak tuh lebih cepat naik ya daripada ngurusin anak lain gitu. Tapi itu yang menjadi pemicu gitu ya buat kita tuh untuk melihat anaknya tuh butuhnya apa. Kalau kita udah tahu butuhnya anak kita akan bisa nembak, oh anak ini butuh terapi ini, oh anak ini butuh penanganan ini, oh kayaknya saya deh yang harus berubah. Nah, hal-hal kayak gitu yang orang tua tuh harus terus diedukasi karena nggak ada sekolahnya loh untuk jadi orang tua begitu. Nah, saya ada blessing in disguise-nya karena ketika saya belum nikah, saya udah terapi bicara, saya ketemu dengan banyak orang tua, saya udah nyuri-nyuri ilmu nih. Iya. Ada yang begini, ada yang keras, ada yang ini, ada yang enak, ada yang banyak nego gitu ya, dan itu membuat saya lebih kaya aja jadinya. Dan lebih banyak variasi, referensi gitu. Menunya jadi lebih banyak, istilahnya tuh kita menunya jadi banyak. Oke, kalau nggak bisa yang ini, bisa coba yang ini, bisa coba yang ini gitu. Betul banget. Sip. Karena ternyata orang tua juga perlu observasi dan eksplor kali ya, betul, Mbak. Jadi supaya tidak terlalu khawatir mungkin, akhirnya stres bahkan kan bisa jadi. Ya, dan khawatir akhirnya penanganannya membabi buta gitu ya. Jadi udah dikasih ini aja, ya, tanpa harus ada observasi. Dan akhirnya nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Betul banget. Aku setuju dengan statement itu. Wow. Ngomong-ngomong tadi pikiran, berarti kan ada pembahasan nih tentang bagaimana pembahasan nutrisi ya Mbak. Nah, apakah kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu mempunyai aturan tersendiri dalam pemberian nutrisinya? Ya, sebenarnya nutrisi itu kan kita harus miliki semua ya. Kita tuh siap itu sebenarnya kalau pola makan kita baik gitu, itu nutrisi kita biasanya terpenuhi. Saya nggak tahu ya, katanya informasi sekarang 4 sehat 5 sempurna itu juga ada perubahan ya, katanya begitu. Tapi intinya bahwa kadang-kadang kita itu makan itu sekenanya, anak-anak itu seadanya. Penting makan. Iya, yang penting makan dan kenyang. Padahal mungkin nutrisinya juga kurang.
Nah, untuk beberapa orang nutrisinya ada dengan vitamin, ada dengan misalnya apa gitu ya. Dan itu buat saya sih sebenarnya tidak masalah karena yang penting adalah fisiknya ready gitu. Kalau badan kita sehat, kuat, enak, ready untuk belajar, pasti kita juga enak ya. Bayangin dong, kita kelaparan, demam, pusing, nggak semangat, kurang makan, kurang asupan, badan kita akan seperti apa? Nah, kalau badan kita siap, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi itu pelajaran, pasti juga bagus. Tapi kalau tubuh kita juga tidak mensupport, kita akan dapat apapun juga mental lagi. Sebenarnya intinya itu ya. Jadi apapun vitamin, masukan apa segala macam, sebenarnya itu hanya untuk membantu kita untuk siap gitu. Nah, nanti dilihat nih gitu. Oh, yang udah tua vitaminnya beda gitu ya, karena untuk tulang dan segala macam. Kadang-kadang suka gitu ya. Nah, terus misalnya untuk anak-anak pertumbuhan untuk apa. Tapi sebenarnya intinya dari situ adalah anak siap ready secara fisik. Asupan karena badan kita tuh harus ready dan otak kita tuh harus siap untuk menerima informasi, karena semua informasi kan masuknya ke otak juga ya, masuk ke otak, artinya gerakan itu juga akhirnya ke otak juga gitu ya. Gerakan-gerakan senam itu sebenarnya suka salah kaprah, misalnya gini, kita tuh senam begini-begini tuh sebenarnya untuk melenturkan tangan, enggak loh teman-teman. Kadang-kadang gerakan-gerakan itu memicu otak itu untuk bekerja dengan baik juga. Kan kita punya dendrit itu kan ya. Jadi semakin kita bergerak itu sebenarnya kita makin diasah. Nah, salah satunya gerakan misalnya membaca. Membaca itu selain menggerakkan mata dan segala macam, kita juga mendapatkan informasi. Semakin kita sering membaca, semakin kita berolahraga, itu sebenarnya bukan masalah fisiknya aja. Tapi kita dapat bonus, otak kita tuh distimulasi. Gitu ya, makanya ada senam latih otak, ada beberapa hal itu sebenarnya untuk memicu ke sana. Ready, kita harus ready dari atas sampai bawah siap. Gitu. Pertanyaan selanjutnya berarti apakah anak berkebutuhan khusus itu udah pasti speech delay? Bagaimana sih penjelasannya sebenarnya? Ya, mungkin saya harus luruskan dulu istilah speech delay ya, atau delay speech. Delay speech itu sebenarnya harus benar-benar delay, artinya benar-benar terlambat. Kalau terlambat itu berarti nanti dia harus ngejar. Jadi kalau pesawat itu delay nih, dia kan pasti ada delay 3, 4, 5 jam. Nggak mungkin terus nggak jadi terbang gitu. Jadi sama juga dengan misalnya anak-anak delay speech. Delay speech itu harus benar-benar yang benar-benar delay, artinya hanya fokus di bicaranya aja. Nah, jadi fokus bicara aja dengan catatan pemahaman harus oke. Jadi kalau pemahaman tidak oke, bicara tidak oke, saya melihat mungkin itu bukan delay speech. Nah, terus udah gitu misalnya perkembangannya, misalnya oh ini jalannya terlambat nih, jalannya 2 tahun atau 3 tahun baru bisa berdiri. Nah, mungkin itu tidak dalam kategori delay speech. Delay speech itu benar-benar bicaranya tidak sesuai dengan usianya dan pemahamannya harus sudah oke. Jadi benar-benar hanya delay ya, hanya bicaranya aja yang terlambat. Jadi misalnya gini, mau kemana? Ayo dong ambilin itu, dia tahu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, itu baru delay. Nah, setiap anak special needs, tidak semuanya yang special needs itu delay. Karena tipikalnya itu juga beda-beda. Nah, seperti saya bilang, ada anak yang bicaranya nggak bisa, tapi pahamnya bisa. Atau anak yang misalnya bicaranya banyak, tapi nggak paham. Gitu. Ini yang lebih parah nih, nggak bisa bicara dan nggak bisa paham. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan dan dia tidak bisa memahami pemahaman bicaranya orang. Nah, itu kategorinya beda. Nah, berarti kalau udah dilihat kayak gini, saya boleh menyimpulkan bahwa tidak semua special needs itu speech delay. Gitu. Jadi kita harus lihat bahwa semua anak speech delay bukan berarti special needs. Gitu ya. Jadi harus dilihat beberapa hal yang ada dan yang tidak ada. Jadi tidak selalu. Berarti untuk anak yang speech delay atau delay speech itu ketika bahasa reseptifnya sebenarnya udah memadai, ya, betul. Tapi bahasa ekspresifnya kurang. Iya, benar. Nah, itu gimana tuh kita menstimulasi, mengejar gitu ya, ketika memang sebenarnya ini anak bahasa reseptifnya udah banyak, tapi memang ya bahasa ekspresifnya itu yang benar-benar kurang gitu. Ya.
Kalau saya sih harus lihat keluarga dulu, backgroundnya dulu ya. Jadi gini, anaknya nggak bisa ngomong nih. Nah ini nggak bisa ngomong karena faktor apa? Misalnya nggak bisa niru nih atau belum pada tahap meniru. Karena berbicara ya, bukan pemahaman. Berbicara itu dimulai dari tahap yang namanya meniru. Dia bisa meniru aja. Nah meniru ini tahapannya beda lagi. Nggak langsung misalnya ibu terus dia niru. Ibu nggak bisa. Harus mundur dulu. Ada mundur mungkin dari vokal mundur lagi. Mungkin bunyi-bunyian dan akhirnya gerakan dan segala macam. Nah yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang anak-anak yang tidak ngomong itu diciptakan tidak ngomong. Misal, kamu mau apa? Oh iya, terus diambilin nih sendoknya, gitu ya. Terus ada juga yang anaknya nggak mau ngomong nih, ibu diajak ngobrol nggak? Enggak, karena dia itu sukanya nonton YouTube. Nah, dibenarkan ya? Jadi ada yang istilahnya tuh screen time gitu ya. Screen time-nya banyak gitu. Nah, selalu kita bilang, Bu, ini screen time-nya berapa jam? Karena anak-anak itu harus 1 jam doang kan sebenarnya ya. Nah, terus ada yang protes nih, udah gede, anaknya nggak bisa ngomongnya cuma begini aja. Terus pertanyaan saya, Pak, anaknya suka diajak ngobrol ya? Ya kan saya tidak punya banyak waktu. Gitu ya. Oh gitu. Baik, anaknya suka apa? Nonton TV. Nah, dalam nonton TV itu ada percakapan kecil loh ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk misalnya gini, pinjem dong remote-nya. Remote-nya ada di mana? Nah, itu pun tidak diberikan gitu ya. Jangan pakai makanan, misalnya gini, omong dulu ya kalau ini. Jadi anak-anak bilang gini, ya ampun, susah amat ya dapet susu ya. Padahal aku udah lapar banget nih gitu.